Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur siang ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali dan ini rasanya udah lama nggak ke tempat ini. Terakhir saya kesini waktu gereja ini baru selesai, tapi parkiran waktu itu masih belum selesai Bapak Ibu Saudara. Ini saya mohon maaf, saya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan sambil berdiri Bapak Ibu Saudara. Karena ini sudah ini long story lah ya, udah 4 tahun ini, Maret besok nih genap 4 tahun. Tuhan izinkan saya ngalamin kecelakaan, cuman gara-gara ngindarin orang nyebrang mendadak. Dan akhirnya saya jatuh, ketimpa motor NMAX saya, tulang keringnya patah. Dan ketika dioperasi baru ketahuan, ternyata bonggolnya tulang betis saya remuk Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sudah 2 kali pasang implan. Jadi pasang implan yang pertama gagal karena infeksi, akhirnya sampai ke Malaysia dan ini pasang implan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Sudah 9 kali operasi. 9 kali operasi, cuman masih belum beres banget dan ini saya masih perawatan luka, ada luka di bawah lutut. Masih belum beres, cuman masalahnya apa? Harusnya sih nggak boleh napak Bapak Ibu Saudara, harusnya. Tapi hari ini tadi benar-benar ya nggak ada yang mustahil ya bagi Tuhan ya. Siapa tahu memang rencananya Tuhan. Tongkat saya ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Jadi mau nggak mau, jadi dituntun sama istri saya, siapa yang dampingin kanan kiri mesti nuntun. Jadi tapi bersyukur, apapun yang kita alami, mari tetap bersyukur sama Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kirimu, makanya bersyukur. Bilang sama sebelahmu, siapa tahu sebelahmu itu cerewet banget isinya, ngeluh aja dalam hidup itu ya. Yuk sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kemarin sudah kasih tema, sudah kasih PowerPoint sama Pak Gembala, tapi ini tadi ketika ada di tempat ini Tuhan gerakkan sesuatu yang lain Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindu sampaikan satu topik yang lain dan saya rindu sekali bagian ini boleh jadi rema, boleh jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama lihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Siang hari ini saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu Saudara tentang satu topik yaitu tentang runtuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara, kita jalanin hidup ini sebenarnya disadari atau enggak disadari kita ini ngadepin tembok-tembok Yeriko kita, betul tidak? Tembok-tembok masalah kita yang harus kita runtuhkan. Setuju? Urusan kaki saya ini tembok Yeriko saya Bapak Ibu Saudara. Nah ayo kita belajar bagaimana supaya kita keluar sebagai pemenang. Kita mampu untuk hancurkan tembok Yeriko kita. Saya nggak tahu masalah yang terjadi dalam kehidupan Anda. Tapi apapun masalah Anda, apapun pergumulan Anda, ayo jadilah pemenang. Runtuhkan tembok permasalahanmu. Hancurkan semuanya itu. Jangan kalah terhadap masalah, tapi kalahkan setiap masalah itu. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Ayo kita lihat ayat 1 sampai ayat 7 Bapak Ibu Saudara, Yosua pasal 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah tentang runtuhnya tembok Yeriko ini saya yakin dan percaya bukan pertama kalinya kita baca. Bukan pertama kalinya bisa jadi kita dengar khotbahnya. Tapi nggak ada salahnya siang hari ini kembali harus kita renungkan bagian ini Bapak Ibu sekalian.
Seperti tadi saya singgung, kita jalanin hidup ini bisa jadi kita lagi ngadepin tembok-tembok permasalahan, tembok-tembok pergumulan kita yang harus kita runtuhkan. Amin. Amin. Nah ayo kita belajar, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar, sampai jam 5 cukup ya? Cukup ya, sampai jam 5 sore cukup? Enggak lah, ada beberapa yang ingin saya bagikan. Yang pertama coba kita lihat ayat 1, kita lihat ayat 1. Di dalam bagian itu dikatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Saya suka ini. Kalimat ini penting. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ini pelajaran yang pertama yang perlu kita ambil melalui kisah tembok Yeriko ini Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang tembok Yeriko berarti bicara tentang pintu gerbang yang tertutup. Siang hari ini waktu engkau datang ke tempat ini bisa jadi ada pintu-pintu gerbang yang masih tertutup dalam kehidupanmu. Bisa jadi ada masalahmu yang belum selesai. Bisa jadi ada pergumulanmu yang belum selesai. Mungkin engkau sudah teriak sama Tuhan, engkau sudah nangis sama Tuhan. Engkau sudah ngelus dada, engkau sudah berurai air mata. Tapi kenapa Tuhan kok masalahku belum selesai? Seakan-akan tembok itu, pintu gerbang itu masih tertutup. Pak, Bu, ini yang sering kali saya bilang dimanapun saya khotbah. Jangan nyerah, jangan nyerah, jangan putus asa. Amin, amin. Seringkali kita jalanin hidup ini waktu kita ngadepin masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Seringkali kita nggak ngalamin kemenangan bukannya Tuhan nggak mau tolong kita. Tapi seringkali kita ini apa? Terlalu cepat nyerah. Terlalu cepat putus asa. Kadang-kadang punya masalah, Anda sharing sama Pak Gembugem, mungkin sama Gembala Komsel atau apa, tolong bantu doa dong. Ntar 2 minggu atau sebulan lagi ditanya gimana masalahmu udah selesai. Atau masih didoain, udah capek. Doa juga gak ada jawabannya, udah males. Bilang sama kanan kirimu, kayak elu. Siapa tahu hari ini, waktu Anda datang ke tempat ini, lagi puji-pujian bisa jadi Anda kayaknya semangat banget. Di depan orang lain bisa jadi kayaknya engkau bisa senyum, tertawa, hai. Sepertinya everything is okay. Tapi bisa jadi hatimu lagi menjerit. Bisa jadi engkau lagi ngelus dada. Bisa jadi engkau lagi berurai air mata ketika engkau diam sendiri. Tapi sebagai hamba Allah saya katakan, Pak, Bu, jangan menyerah. Jangan putus asa. Amin. Tolong tepuk dadamu. Dadamu sendiri, jangan dada orang lain. Bilang 3 kali. Sabar. Sabar. Ya sabar. Amin. Kadang-kadang jemaat kalau ada pendeta khotbah kan kadang jemaat mikir, Pak Sam, kalau kita mah jemaat ngerasain susahnya hidup pendeta, mana? Pendeta mah enak hidupnya. Kata siapa? Saya naik ke sini aja juga dituntun. Naik turun tangga aja saya mesti hati-hati. Makanya kalau Anda masih bisa jalan kaki normal, naik turun tangga nggak usah mikir, Anda masih bisa jogging, masih bisa sepedaan, masih bisa lari pagi, bersyukur. Ini udah hampir 1 M nih, belum kelar. 9 kali bongkar pasang, belum kelar. Tapi yang saya ingat cuma satu hal, Tuhan kalau izinin masalah terjadi, Tuhan tahu kekuatan kita. Pendeta pun gak lepas dari masalah. Bro, jangan bikin kaget gitu dong bro. Astagfirullahalazim. Biasa kalau urapan bekerja itu begini Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Jadi ini poin yang pertama. Nah, lu bikin gue jantungan aja. Jadi ini pelajaran pertama. Kisah tentang tembok Yeriko berarti bicara tentang apa? Pintu gerbang yang masih ketutup. Hari ini bisa jadi masalahmu masih ketutup. Belum selesai. Sabar, sabar. Oke? Yang kedua, coba kita lihat. Sampai di sini cukup jelas? Cukup jelas ya? Nah, yuk.
Saya rindu sekali waktu kita keluar dari ruangan ini, kita pulang, tangkap message-nya. Jadikan firman Tuhan ini rema. Jadi pulang kita punya kekuatan yang baru. Iya Tuhan, aku ngadepin masalah, aku gak mau nyerah Tuhan. Semangat, semangat. Yang kedua, coba kita lihat. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan. Ini loh saya suka nih, statement ini nih. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini hal yang kedua yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara. Waktu Anda dan saya ngadepin tembok-tembok Yeriko kita, waktu kita ngadepin tembok-tembok pergumulan kita, hal yang kedua kita perlu apa? Pegang janjinya Tuhan. Tuhan ngomong sama Yosua jelas banget. Yos, aku serahkan ke tanganmu nih kota Yeriko beserta rajanya, pahlawan-pahlawannya. Tuhan kalau bilang mau kasih kota Yeriko pasti Tuhan kasih. Tuhan kalau janji pasti Tuhan genapi. Setuju? Makanya kita jalanin hidup ini apapun masalah yang kita alami supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap semangat. Pak, Bu, gak ada lain, pegang janjinya Tuhan. Pegang janjinya Tuhan, itu loh. Saya sering kali katakan dimanapun saya khotbah Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, termasuk anak-anak Tuhan. Penyakitnya manusia sekarang ini di mana? Di jarinya. Tahu nggak penyakitnya orang di jarinya? Yang begini nih. Jemaat di sini ada nggak? Di sini ada nggak? Nggak ada yang ngaku. Seringkali kita ini Bapak Ibu Saudara, untuk IG kita sempet, untuk Facebook kita sempet, untuk Reel kita sempet, untuk TikTok kita sempet. Tapi untuk baca Alkitab, kita bilang gak sempet, lagi mana mau punya kekuatan coba. Ngerenungin firman gak pernah. Saya ini selama ini begitu banyak jemaat lah, teman lah bilang, Pak Sam bikin akun TikTok. Saya itu gak begitu hobi urusannya medsos. Tapi gara-gara bolak-balik diomongin gini, ya sudahlah. Bulan lalu saya bikin akun TikTok. Baru sebulan bikin akun TikTok. Tapi tetap aja nggak diisi apa-apa. Rupanya apa? Mulai tahu tuh ada TikTok Shop. Baru sebulan. Anak-anak saya mulai kalau ngelirik saya. mulai. Sampai akhirnya 2 minggu lalu, ada satu anak gereja bagian multimedia, dia editin video. Dia kasih ke saya, Pastor, ini aku editin khotbahnya Pastor. Kalau mau bisa di-share Pastor. Saya lihat, wih ini kok lucu ya. Terus saya minta izin sama dia, oke aku minta izin ya bro. Aku posting ya di IG ku sama di TikTok, sudah. Akhirnya posting, dari situ rupanya apa? Oh banyak yang terberkati juga. Jadi aja akhirnya bilang, bro bikinin lagi bro. Akhirnya bikin. Sampai tadi pagi sebelum berangkat posting lagi. Jadi 3 video. Bukan berarti saya promo, tapi tolong di follow. Gitu loh maksud saya. Anda perlu diperjelas. Saya juga baru ngerti Bapak Ibu Saudara. Baru ngerti. Tapi tolong ingat maksud saya gini. Bukan berarti kita gak boleh mainan medsos, enggak. Tapi dalam hidup ini kita supaya punya kekuatan, kita itu perlu berpegang pada janjinya Tuhan. Supaya kita punya kekuatan. Tuhan ngomong sama Musa, Musa tolong kamu pilih dari tiap-tiap suku 1 orang. Untuk mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Tuhan kalau janji mau kasih tanah Kanaan, Tuhan pasti kasih. Tuhan itu gak pernah ingkari janji. Tuhan janji sama Yosua, Yos aku kasih nih Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya. Tuhan pasti kasih. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu masalah yang Anda hadapi hari ini. Tapi supaya engkau punya kekuatan, supaya engkau ngalamin kuasa dan mujizatnya Tuhan, pegang janjinya Tuhan. Amin. Saya dari peristiwanya kaki ini Bapak Ibu sekalian, memang sih dengan 9 kali operasi, sekarang ini Tuhan belum izinkan saya sembuh total, saya belum bisa jalan normal gitu Bapak Ibu Saudara, masih ditopang 2 tongkat biasanya kalau jalan. Kemarin saya ulang tahun, ponakan saya kadoin kursi roda.
Saya pikir, waduh puji Tuhan banget. Jadi kalau di mall saya nggak cuma duduk diem. Biasanya kalau di mall parkir mobil ya udah saya nongkrong di mana duduk diem. Istri sama anak-anak saya jalan-jalan ke mall kemana-mana. Saya nggak bisa jalan pakai tongkat lebih dari 50 meter gitu, rasanya udah ngos-ngosan banget. Ponakan saya ngadoin, dikasih kursi roda, bersyukur banget. Pak, Bu, saya sering kali katakan, memang Tuhan belum izinkan saya sembuh total. Saya belum bisa jalan sempurna tanpa tongkat. Tapi dari 9 kali operasi ini saya lihat mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan luar biasa. Karena apa? Waktu kejadian tanggal 7 Maret 2021, saya sama istri ini kita punya duit cuma 500 ribu rupiah Bapak Ibu Saudara. Cuma 500 ribu rupiah. Asuransi nggak ada, BPJS nggak ada. Asuransi udah kita tutup waktu Covid karena kita nggak kuat bayar. Ekonomi kita murat-marit. Bayar kontrakan rumah aja kita nggak punya duit Bapak Ibu Saudara. Bingung kita. Bayar BPJS 100 ribu per orang per bulan. Kita nggak mampu, duit mending buat makan daripada buat bayar BPJS. Ketika ngalamin kecelakaan, saya lihat betis saya udah bengkok begitu. Saya sampai mikir, aduh Tuhan ini apa lagi Tuhan. Tapi ketika saya ngalamin seperti itu, saya dibeliin air mineral gitu sama satu orang yang ngangkat saya, terus dikasih begitu. Dan sambil geletak begitu, saya cuma doa, Tuhan ini apa lagi Tuhan. Dan Tuhan ingetin saya 2 ayat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Gak melebihi kekuatan manusia. Dan ayat yang kedua yang Tuhan ingetin saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Dan Bapak Ibu Saudara, operasi demi operasi, biaya demi biaya yang gak kecil Bapak Ibu Saudara. Tapi rupanya apa? Kita yang gak punya duit, Tuhan cukupin. Di detik terakhir Tuhan cukupin Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu hebat. Makanya jalanin hidup kita perlu pegang janjinya Tuhan. Amin. 6 kali operasi di Indonesia gagal karena infeksi jadi bengkak. Sampai akhirnya saya dilurusin. Sekarang bisa ditekuk begini udah puji Tuhan banget. Tadinya dilurusin begini Bapak Ibu Saudara. Jadi paling gak enak kalau saya kebaktian duduk di depan, saya duduk itu begini. Orang belakang kalau ngelihat, ini pendeta niat pelayanan gak sih duduknya kok gini, kayak orang rada tiduran kayak gak niat. Padahal karena kaki saya gak bisa ditekuk. Nyetir ke Solo, ke Ungaran, nyetirnya kayak sopir Mayasari begitu Bapak Ibu Saudara. Ngalamin hal yang gak enak. Tapi akhirnya apa, banyak sekali jemaat teman-teman bilang, udahlah ke Malaysia aja, ke Malaysia. Kita pergi ke Malaysia, ketemu dokter di sana, kebetulan dokter itu yang bongkar kakinya Pak Gilbert dua-duanya. Yang operasi Pak Gilbert, dokternya bilang, bisa dioperasi nggak dok untuk infeksinya? Oh bisa. Bisa diimplan lagi nggak? Bisa. Tapi biayanya, operasi pertama beresin infeksi 100 juta kurang lebih. Operasi yang kedua 250 juta. Saya bilang sama istri saya setelah ketemu dokter, gue khotbah sekenceng apapun, dari pagi sampai pagi gue khotbah, gak bakalan bisa ngumpulin 350 juta dalam waktu cuman berapa bulan. Tapi hebatnya Tuhan, dalam waktu 3 minggu, duit 100 juta itu ada di rekening istri saya. Kita berdua ya terheran-heran. Dan bahkan akhirnya apa, kata istri saya, udah kamu pergi dulu kalau gitu ke sana untuk operasi. Lantar operasi yang kedua gimana biayanya? Udah itu urusannya Tuhan, kata istri saya. Kita jalan, sambil kita operasi, saya jalanin operasi. Rupanya apa? Pelan tapi pasti. Tuhan cukupin dana yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ketika kemarin tuh fisioterapi sempat sobek lagi, kata dokternya ini mesti dijahit, kalau ada lubang lagi ntar takutnya infeksi ini. Akhirnya apa? Mesti operasi lagi yang ke-9 itu. Dan rupanya apa? Biayanya 50 juta. Saya sampai mikir, dok boleh gak sih gak usah operasi, kita gak punya duit dok sama sekali. Saya ngomong belak-belakan. Gayanya orang Surabaya. Dan akhirnya apa? Dokternya bilang takutnya nanti infeksi kalau ada lubang begitu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita jalanin mau operasi ke sono sambil kita nggak punya duit. Rupanya apa? Di detik terakhir ada satu anak Tuhan. Sampai sekarang saya duduk nih lagi di mimbar nih, lagi khotbah nih dalam hadirat Tuhan nih. Saya nggak tahu siapa itu yang kirim uang Bapak Ibu Saudara. Bukan ditransfer, kalau ditransfer kelihatan. Seumpama Pak Albert transfer ke saya kelihatan namanya Pak Albert Tanoni ada. Tapi disetor tunai. Setor tunai, cuman tulisannya get well soon. Ditransfer berapa? 50 juta. Pas biaya operasi, sampai sekarang saya nggak tahu siapa itu orangnya. Pak, Bu, apapun masalah dalam kehidupanmu, supaya engkau tetap semangat, engkau punya kekuatan, engkau ngalamin mujizat Tuhan, pegang janjinya Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pegang janjinya Tuhan.
Yang ketiga, ayo. Masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Oke, nah yuk kita lihat. Ayat 3 dan 4, ayat 3 dan 4. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ini hal yang ketiga yang perlu kita belajar mengenai kisah tembok Yeriko ini, yaitu tentang apa? Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Kalau dipikir-pikir ini nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih kok Tuhan suruh bangsa Israel nggak boleh nyerang, nggak boleh ngapa-ngapain, cuman muterin doang. Hari pertama muter sekali. Kalau Anda baca ayat 10, mereka nggak boleh ngomong loh, nggak boleh ngeluarin suara loh. Cuman muter doang, nggak ngapa-ngapain, nyerang juga enggak. Muter sekali, hari kedua sekali, hari ketiga sekali. Sampai hari ke-6. Baru hari ke-7 disuruh muter 7 kali terus teriak. Kalau dipikir secara logika, Tuhan kenapa sih Tuhan mesti nungguin 7 hari? Kenapa nggak hari pertama aja langsung muter 7 kali, habis itu teriak selesai, efisiensi waktu. Betul tidak? Betul tidak? Tetapi ini yang perlu kita belajar, ini bicara tentang kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Anda dan saya ngadepin masalah dalam hidup, kita perlu ngerti, ada waktunya Tuhan. Ada masalah yang cepat selesainya. Didoain pendeta langsung, mujizat terjadi, selesai. Tapi ada masalah yang kadang lama. Kita sudah doa, sudah nangis, sudah menjerit, sudah doa dan puasa, kok nggak kelar-kelar. Tapi balik lagi, waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Ada yang punya masalah belum selesai? Ada yang punya masalah belum selesai? Bilang sama kanan kirimu, kayaknya lihat tampang lu masalah banget. Masalah banget. Saya seringkali bilang salah satu tokoh iman yang saya kagumi banget yaitu almarhumah ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya itu jadi Kristen tahun 79. Ayah saya tetap menolak sampai ayah saya meninggal tahun 85. Saya sendiri baru bertobat ketika pindah dari Surabaya ke Jakarta. Jadi saya lahir dan gede itu di Surabaya, tahun 87 baru hijrah ke Jakarta. Dan tahun 87 saya baru kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadinya hidup saya hancur, saya ngerokok, mabok, judi, hidup berandalan, gerombolan sama anak-anak yang tukang tawuran, gerombolan sama tukang copet. Lah gimana enggak Bapak Ibu Saudara? Karena dari SMP saya mesti kerja jadi kenaik angkot. Saya jadi kenaik angkot, jadi sekolah sampai siang, habis itu di tas saya itu selalu ada sendal sama t-shirt. Pulang sekolah langsung ke terminal. Makanya seringkali sambil saya guyon, saya bilang, Tuhan ajarin saya berbahasa roh bukan di gereja, tapi di terminal. Kalau kayak di Jakarta, yo masih fasih kan. Ini kalau Pak Albert nggak ngundang khotbah, casting di Pulau Gadung nih. Pak, Bu, saya tadinya ngalamin begitu. Jadi kalau orang hidupnya di terminal, siapa-siapa yang tukang copet ya tahulah. Saya ngalamin hidup seperti itu. Ibu saya berdoa buat saya, udah didoain tiap hari, ditangisin. Tetap aja pulang mabok, pulang mabok, pulang mabok. Kadang-kadang pulang babak belur habis tawuran. Tapi ibu saya tetap berdoa buat saya. Setelah 8 tahun didoakan, akhirnya apa? Saya terima Kristus, saya bertobat. Saya tinggalin rokok, minuman keras, judi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini waktu engkau datang, engkau masih ngelus dada. Bisa jadi engkau masih berurai air mata, bisa jadi hatimu masih rasanya perih banget, Tuhan sampai kapan aku ngalamin begini. Tapi percayalah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Bilang sama kanan kirimu, waktu Tuhan yang terbaik. Tolong kuatin sebelahmu, waktu Tuhan yang terbaik. Siapa tahu sebelahmu udah ngerasa capek banget. Tolong ingat, di dalam Tuhan ada kekuatan. Waktu Tuhan yang terbaik. Makanya saya ngadepin ini juga oke, belum selesai, ya sudah, just enjoy. Just enjoy, jangan cuma bersyukur berkata Tuhan baik kalau keadaan kita baik doang. Dalam keadaan yang kayaknya nggak baik, ya just enjoy. Karena waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Setuju? Setuju? Yang belum punya pasangan hidup? Yang belum punya?
Yang belum punya? Yang udah laku jangan ngaku. Waduh, jangan promosi. Saya dulu juga begitu sampai umur 30-an, waduh Tuhan kok gak laku-laku ini. Padahal saya udah obral, udah cuci gudang segala macam, diskon 80%. Kok gak ada yang mau Tuhan. Tapi akhirnya waktunya Tuhan. Puji Tuhan ada yang khilaf, mau sama saya. Tuhan kasih yang terbaik. Betul tidak? Saya minta sama Tuhan spesifik banget. Tuhan aku pengen nikah sama bule. Gak tahu kenapa dari remaja saya bilang, Tuhan aku pengen nikah sama bule. Puji Tuhan, Tuhan kasih bule. Buleni, oh namanya Leni. Teman kantornya panggilnya bule. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin. Makanya yang belum punya pasangan jangan sampai langsung kayak sopir angkot kejar setoran begitu kan. Belajar waktu Tuhan yang terbaik. Yang keempat, nah yuk, waktu saya udah mepet Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat. Yang keempat, ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Haleluya. Ini yang keempat. Bicara tentang tembok Yeriko berarti bicara tentang sebuah ketaatan. Tuhan bilang hari pertama muter sekali, gak usah ngomong, gak usah ngapa-ngapain, muter. Ya sudah nurut aja. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, muter cuma sekali. Ya sudah, taat aja, nurut sama Tuhan. Hari ketujuh disuruh muter 7 kali, habis itu teriak. Ya sudah, gak usah ngotot, gak usah. Tuhan kenapa? Kenapa? Nurut aja sama Tuhan. Kalau engkau mau ngalamin kuasanya Tuhan, kalau engkau mau ngalamin mukjizatnya Tuhan, Pak, Bu, tolong ingat rahasianya satu, nurut sama Tuhan, taat, gak ada lain. Elia dibilang sama Tuhan, Elia pergi ke tepi sungai Kerit, kamu bisa minum dari air sungai itu. Aku perintahkan burung gagak untuk ngasih makan kamu. Burung gagak ngurusin manusia, sampai nenek-nenek tumbuh gigi, gak masuk akal. Setuju? Setuju? Tapi Elia nurut, pergi. Dari ketaatan itu Elia lihat mujizat. Jangan harapin mujizat kalau engkau gak pernah mau taat. Termasuk kayak yang tadi saya tanya, urusan pasangan hidup. Firman Tuhan bilang, terang gak bisa bersatu dengan gelap. Jangan jadi pasangan yang gak seimbang. Bukan berarti yang 100 kilo gak boleh nikah sama yang 50 kilo. Itu bukan berat badan yang dihitung. Firman Tuhan udah jelas bilang, terang gak bisa bersatu dengan gelap. Tapi kadang-kadang kita suka bikin aturan sendiri. Kak Sam, kalau kita terang sama gelap disatuin kan asik, remeng-remeng. Makanya burem rumah tanggamu. Janganlah. Nurut sama Tuhan, nurut. Amin. Amin. Taat sama Tuhan. Siapa yang mau taat? Semuanya mau taat? Pak, Bu, gak ada rumusan lain. Taat, taat. Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Minta pemain musik kembali ke tahtanya. Pemain musik kemana nih? Gak rapture kan? Kayaknya masa pengangkatan masih belum kan ya. Nah, yang kelima, coba kita lihat. Ayat 5 itu. Ayat 5 di situ dikatakan, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang kelima yang kita bisa belajar mengenai runtuhnya tembok Yeriko ini. Yaitu bicara tentang apa? Bicara tentang caranya Tuhan. Rasanya aneh Bapak Ibu Saudara. Tembok Yeriko yang setebel itu bisa runtuh cuman gara-gara orang teriak. Tembok Yeriko itu tebelnya antara 1,5 sampai 2 meter Bapak Ibu Saudara. Tembok setebel itu nih, bangku yang ada duduk ini kan kurang lebih 40 cm nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bangku nih 2 meter. Atau sekurang-kurangnya 4 bangku lah 1,6 meter. Setebel itu temboknya. Bisa runtuh cuman gara-gara orang teriak. Makanya kalau saya khotbah di pasutri atau di jemaat umum kayak gini saya bilang, tolong ingat. Suami istri kalau berantem jangan kenceng-kenceng. Takutnya tembok rumah Anda runtuh. Lah kan gitu. Karena tembok rumahmu kan gak setebel tembok Yeriko. Kadang-kadang suami istri kalau berantem, ya ilah,
Antar RT aja udah kedengeran. Tapi jemaat di JCC nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Pak, Bu, ini yang kelima. Bicara tentang runtuhnya tembok Yeriko ini, berarti bicara tentang apa? Caranya Tuhan. Rasanya aneh. Tembok setebal itu kok bisa runtuh cuman gara-gara orang teriak. Tapi percayalah, itu cara yang dipakai Tuhan untuk membawa kemenangan buat bangsa Israel. Elia disuruh pergi ke tepi sungai Kerit. Kalau dipikir-pikir aneh. Kok manusia diurusin sama burung gagak? Gak mungkin rasanya burung gagak ngasih makan manusia. Tapi ketika Elia taat, Anda lihat, mukjizat terjadi. Itu caranya Tuhan. Caranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara percayalah, Tuhan selalu punya cara untuk tolong kita. Tuhan gak pernah kehabisan akal. Betul tidak? Waktu Anda doa, Anda punya masalah, apapun masalah Anda, gak pernah Tuhan langsung, ya ilah, ini jemaat gue udah pusing, segini banyak ini, doanya macam-macam. Tuhan gak pernah begitu. Tuhan selalu punya cara. Percayalah, Tuhan punya cara untuk menolong masalahmu. Tuhan punya cara untuk menyelesaikan masalahmu. Bro, ayo bunyi bos. Tak tungguin dari tadi, aku udah gini-gini. Kamu gak bunyi-bunyi bro. Bapak Ibu Saudara, biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat. Jadi kekuatan. Amin. Bicara tentang tembok Yeriko berarti yang pertama, bicara tentang gerbang yang ketutup. Bisa jadi hari ini, gerbang permasalahanmu masih ketutup. Belum selesai. Tapi yang kedua, jangan lupa pegang janjinya Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita perlu belajar apa? Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Ada masalah yang cepat, tapi ada masalah yang sepertinya lama. Tapi semuanya itu adalah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dan yang keempat, jangan lupa, kita perlu punya hati yang taat. Jangan suka ngotot sama Tuhan. Jangan suka sok-sokan sama Tuhan. Makanya saya setuju banget, kalau kita ngangkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, jalan dengan kekuatan sendiri, Tuhan yang ngangkat tangan. Tapi yang kelima, percayalah, Tuhan punya cara untuk menyelesaikan masalahmu. Amin. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Thank you Jesus.